Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai agama yang sempurna, Islam turut mengatur persoalan hubungan badan antara suami dan istri. Hal ini lantaran hubungan badan suami dan istri atau biasa disebut jima bukan hanya seputar pemuas kebutuhan lahir, melainkan juga sebagai ikhtiar untuk mendapatkan keturunan yang soleh, sekaligus sebuah ibadah yang bernilai pahala. Melalui hadis Rasulullah SAW dirangkumlah beberapa adab sebelum berjima. Walau demikian, ternyata masih banyak pasangan muslim suami dan istri yang mengabaikan adab-adab tersebut sehingga menciptakan kesalahan yang berujung dosa. Lalu, kesalahan-kesalahan apa yang sering dilakukan oleh pasangan suami istri saat berjima? Ikuti selengkapnya di video berikut ini. Sebelumnya, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai, biar nggak salah paham. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pasangan suami istri saat berjima: berhubungan badan dalam keadaan kotor. Salah satu adab dalam berjima ialah membersihkan diri dan memakai wangi-wangian. Hal ini karena para suami cenderung lebih suka mendatangi istrinya yang dalam keadaan bersih dan wangi. Begitu pula dengan suami yang harus mendatangi istrinya setelah membersihkan diri dan memakai wangi-wangian. Hal ini karena keadaan kotor dapat merusak din dan akal satu sama yang lain. Bagi suami istri, disunahkan untuk menggosok gigi, kemudian memakai pewangi mulut yang berbau semerbak. Pasalnya, aroma-aroma yang wangi dapat saling membangkitkan hasrat. Dari Abi Rafi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah pada suatu hari pernah menggilir istri-istri beliau, lalu mandi tiap kali selesai berhubungan bersama ini dan ini. Aku bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah lebih baik engkau cukup sekali mandi saja?" Beliau menjawab, "Seperti ini lebih suci dan lebih baik serta lebih bersih." Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Tidak berdoa sebelum melakukan jima. Kesalahan berikutnya adalah tidak berdoa sebelum memulai berjima. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan agar setiap pasangan muslim suami dan istri untuk selalu berdoa sebelum melakukan jima. Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang dari kalian menginginkan mendatangi istrinya, berdoalah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma janibna syaitona wa janibis syaitona ma razaqtana." Maka jika Allah mentakdirkan memiliki anak melalui persetubuhan itu, maka ia anak itu tidak akan dibahayakan oleh setan selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak melakukan pemanasan. Sebelum berjima, hendaknya suami dan istri melakukan pemanasan terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Janganlah salah seorang di antara kalian menggauli istrinya seperti binatang. Hendaklah ia terlebih dahulu memberikan pendahuluan, yakni ciuman dan cumbu rayu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Melakukan azal. Tidak seharusnya seorang suami menggauli istrinya yang masih perawan dan melakukan azal, yakni ketika suami mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan sang istri saat air mani hampir keluar, kemudian menumpahkannya di luar. Selain itu, suami hendaknya tidak mencabutnya kecuali setelah air mani keluar dan sang istri mencapai orgasme. Hal tersebut bertujuan agar air mani segera menuju ke rahim. Membayangkan orang lain. Berikutnya juga kesalahan yang kerap dilakukan oleh suami maupun istri, yakni membayangkan laki-laki atau wanita lain saat menjima istri atau suaminya. Pasalnya, yang demikian itu adalah termasuk perbuatan zina. Berjima lewat dubur. Melakukan jima lewat dubur atau tempat yang tidak seharusnya adalah perbuatan yang diharamkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang seorang pria yang menyetubuhi bagian dubur istri. Dalam hadis lain dikatakan juga hal serupa, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang menyetubuhi istri yang sedang haid atau menyetubuhi istri pada bagian duburnya, atau datang menemui peramal atau membenarkan kata-katanya, maka ia sudah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad." Hadis riwayat An-Nasa'i. Tidak berwudu sebelum tidur setelah jima. Kesalahan yang satu ini memang bukanlah kesalahan yang besar, namun demikian
berwudu setelah berjima, dan hendak tidur adalah sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, biasanya Rasulullah apabila hendak makan dan tidur, sedang beliau dalam keadaan junub, beliau membasuh kemaluannya, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Lebih lanjut, Rasulullah pernah mengatakan bahwa orang yang junub adalah salah satu orang yang tidak didekati oleh malaikat rahmat. Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang tidak didekati oleh malaikat rahmat adalah orang yang junub, orang mabuk, dan orang yang berlumuran minyak wangi khaluq. Hadis riwayat Al-Bazzar. Demikian tadi beberapa kesalahan dalam berjima yang masih sering dilakukan pasangan suami dan istri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari perbuatan dosa dan api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.